Inilah aksi supporter timnas Indonesia saat melawan Cina tadi malam kembali mencuri perhatian. Koreografi La Grande Indonesia bergambar Gatot Kaca Raksasa terbentang di tribun utara Stadion Utama GBK. Aksi supporter timnas Indonesia kembali mencuri perhatian saat laga melawan Cina pada Kamis malam. Kali ini tifo atau koreografi bergambar Gatot Kaca Raksasa membentang di tribun utara Stadion Utama Gelora Bung Karno. Koreografi dari La Grande Indonesia ini membentang saat para pemain timnas Indonesia memasuki lapangan. Tidak hanya dari kelompok supporter La Grande Indonesia, koreografi dari Ultras Indonesia juga membentang di tribun selatan. Sebelumnya dua kelompok supporter ini selalu menemani timnas Indonesia saat partai kandang di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tidak hanya koreografi yang selalu menjadi sorotan, tetapi teriakan dukungan membakar semangat pemain selama pertandingan. Usai laga dengan kemenangan timnas Indonesia 1-0 atas Cina, momen sakral menyanyikan lagu Tanah Airku kembali bergema di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Momen ini menjadi ciri khas timnas Indonesia saat bertanding di GBK. Hal ini juga dinilai menjadi sebuah kedekatan antara pemain dengan supporter yang memenuhi GBK setiap timnas bertanding. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, kita telah terhubung bersama dengan narasumber melalui sambungan virtual dan Mas Ilham Harahap selaku pengurus La Grande Indonesia. Selamat sore, Mas Ilham. Selamat sore, Mbak Zoga. Baik, Mas Ilham, mungkin bisa diceritakan nih apa sih sebenarnya makna yang tersimpan di balik koreo raksasa Gatot Kaca yang ditampilkan tadi malam nih, Mas? Dan proses pembuatannya sendiri seperti apa? Silahkan. Sebenarnya sih kalau untuk pivo atau koreo semalam ya untuk menyambut partai kandang melawan Cina itu bukan spesifik seorang Gatot Kaca sih ya, tapi lebih ke seorang prajurit yang membawa kehormatan di dalam pertarungan gitu kan, dan seorang prajurit itu kita balut dengan ornamen-ornamen khas berbagai suku di Indonesia. Ada mahkota dari suku Jawa, ada perisai dari suku Dayak, ada juga dari balutan busana juga dari khas suku Batak gitu, dan mencerminkan budaya-budaya Indonesia yang besar dan kaya gitu kan. Dan seorang prajurit itu berhasil gitu ya mendobrak sebuah tembok besar yang diagung-agungkan oleh bangsa Cina gitu ya, tembok besar Cina gitu. Jadi sebuah narasi yang kita bangun di Gelora Bung Karno bahwa tembok Cina tidak dibangun dalam 100 tahun, namun runtuh dalam 90 menit di Gelora Bung Karno. Itulah sebenarnya sih pesan-pesan Vivo kemarin gitu ya, di samping koreografi dengan mosaik merah putih gitu kan, kita juga kan berharap dan akhirnya juga terwujud gitu, partai kandang terakhir, partai penentuan hidup dan mati kita di round 3, dan akhirnya kita juga bisa menang dan akhirnya masuk ke round 4 gitu sih menjaga kurang lebihnya. Baik, nah pemilihan konsep tersebut nih, Mas Ilham, apakah memang disesuaikan dengan momentum kita lagi dalam fase kemarin itu laga hidup mati untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ataukah memang ini sudah terkonsep dari lama?
Ya, sebenarnya sih kalau untuk konsep mungkin per pertandingan gitu ya, Mas Joko ya. Mungkin kita garis bawahi karena timnas kita baru pertama kali juga ya melangkah sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia ya, masuk kualifikasi round 3 gitu ya, putaran ketiga. Ini mungkin baru pertama kali seumur hidup La Grande Indonesia berdiri gitu sejak 2011. Jadi kita ingin menikmati momen indah inilah ya di putaran ketiga ya, dengan menjamu negara-negara raksasa Asia. Kita menjamu Jepang, kita menjamu Arab Saudi, Australia, kemarin Bahrain juga, dan terakhir kemarin China. Jadi mungkin di setiap pertandingannya kan memiliki gitu ya sebuah karakteristik tersendiri gitu. Baik, nah kemudian Mas Ilham rencana ke depannya nih, apalagi yang akan dibuat mungkin dikreasikan untuk menambah semangat totalitas dukungan kepada timnas skuad Garuda kita dalam laga-laga berikutnya mungkin, dan menjaga terus atmosfer dukungan ini tetap terjaga sepanjang laga nanti seperti apa? Ya mungkin kalau untuk yang paling dekatnya pertandingan di Jepang gitu ya, akan bermain di Suita Stadion di Osaka. Teman-teman La Grande Indonesia nih udah jauh-jauh hari sebenarnya, ada ratusan orang yang akan terbang ke Osaka untuk match terakhir di round 3 walaupun kita sudah masuk ke round 4. Dan ini harapannya ya, kemarin kan ketika para pemain datang ke dalam Tribun Utara ya, menyambangi kami para supporter, teman-teman di Tribun Utara, kami memendangkan ini ya, sebuah tulisan ya, yang kurang lebihnya dream, believe, and make it happen ya. Make it happen itu ya Piala Dunia, dengan Piala Dunia ya mimpi kita sebagai pecinta sepak bola dan sebagai supporter semoga terwujud gitu ya. Baik. Terima kasih Mas Ilham Harahap selaku pengurus La Grande Indonesia telah berbagi cerita dan juga rencananya ya ke depan yang akan dilakukan oleh tim La Grande Indonesia ya, kita harapkan berjalan dengan sesuai dengan harapan. Terima kasih, salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Siap, terima kasih.